Teaching factory dalam konteks ini merujuk pada konsep pembelajaran, bukan pabrik dalam arti literal. Ini mengacu pada sistem di mana proses belajar dilaksanakan langsung di lingkungan kerja praktis, bukan di ruang kelas, dengan kegiatan praktik yang meniru kondisi produksi industri sebenarnya. Model pembelajaran ini mengintegrasikan secara total antara aktivitas belajar dan bekerja, menghilangkan batasan antara pengajaran teori dan aplikasi praktik. Teaching factory adalah pengembangan dari praktek unit produksi dan sistem pendidikan ganda yang sudah ada di sekolah menengah kejuruan. Konsep ini mengubah SMK menjadi semacam sekolah yang juga berfungsi sebagai tempat produksi. SMK masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan yang berorientasi pada produksi. Sebagai solusi, muncullah konsep teaching factory yang mewajibkan SMK untuk memiliki unit bisnis atau produksi sebagai media pembelajaran siswa. Melalui unit ini, siswa dapat langsung berpraktik dalam memproduksi barang atau jasa yang layak kepada konsumen. Penerapan teaching factory dengan mendirikan unit bisnis atau produksi ini bertentangan dengan sistem pembelajaran di Jerman. Teaching factory juga didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang menyatukan aplikasi pelatihan yang berorientasi langsung pada kerja dengan teknik pemecahan masalah melalui praktik nyata. Pendekatan ini menekankan bahwa melalui aktivitas praktik seperti berpartisipasi dalam usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah menjadi sarana pembelajaran. Masalah tersebut dijadikan sebagai materi ajar di mana proses menemukan solusi masalah tersebut menjadi pembelajaran yang berharga. Hidup harus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan untuk memberi manfaat, kita perlu belajar. Tak hanya tentang pengetahuan, juga keahlian dan keterampilan. Untuk belajar kita perlu semangat. Perlu cara yang benar, perlu teman dan pengajar yang hebat, serta perlu tempat yang tepat. Di SMK, kita diajarkan dengan pola pembelajaran teaching factory yang menyiapkan kita memenuhi panggilan industri, mengembangkan kompetisi kita melalui kolaborasi, berpikir kritis, dan komunikatif. Di teaching factory, kurikulumnya sesuai dengan standar industri. Alat prakteknya juga sama yang digunakan industri. Jadi, setelah kita lulus SMK, kompetisi kita sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Di SMK, kita tidak hanya dididik menjadi praktisi industri, tapi juga dilatih untuk hidup mandiri, agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sukses itu disiapkan, bukan untung-untungan. Bekerja bisa, wirausaha bisa. Hidup bahagia. Ini keahlianku. Mana keahlianmu? Teaching factory bisa. SMK bisa. SMK hebat. Beberapa tujuan utama dari penerapan teaching factory antara lain 1. Memperkuat kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan SMK. 2. Mendorong dan mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan lulusan SMK. 3. Menciptakan produk dalam bentuk barang atau jasa yang menawarkan nilai tambah. 4. Menambah sumber penghasilan bagi sekolah. 5. Memperluas dan meningkatkan kolaborasi dengan sektor industri atau entitas bisnis terkait. Berdasarkan pengalaman sekolah yang sukses dalam menerapkan teaching factory dan meningkatkan kompetensi siswa, strategi yang perlu dilakukan mencakup 1. Memastikan setiap siswa memiliki akses ke peralatan atau media yang diperlukan selama praktik. 2. Memastikan bahwa praktik yang dilakukan siswa diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang berkualitas. 3. Mengadopsi standar yang sesuai dengan industri dalam tahapan praktik siswa. 4. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk melatih dan mengasah keterampilan mereka melalui kegiatan teaching factory. Keberhasilan penerapan mode pembelajaran teaching factory secara sederhana dapat dinilai dari 2 indikator utama, yaitu
Satu, efisiensi dan kelangsungan penggunaan peralatan yang dapat diamati melalui penerapan sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan terstruktur. Dua, integrasi proses produksi atau pelayanan jasa ke dalam materi pembelajaran, menunjukkan tingkat keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan industri. Selamat datang di video presentasi kami yang akan memperkenalkan produk TEFA pertama dari kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Produk ini bernama peralatan pembasmi hama serangga sawah berbasis solar cell. Fungsi dari alat ini adalah membantu membasmi hama tanaman serangga di persawahan yang merupakan teknologi tepat guna bagi dunia pertanian. Alat ini menggabungkan aplikasi dari rangkaian elektronika dan instalasi tenaga listrik berbasis solar cell. Berikut adalah desain perencanaan dari produk TEFA kami yang terdiri dari solar cell, lampu UV dan high voltage kit, tempat penampungan serangga, panel off-grid solar cell, tiang penyangga, dan pondasi penyangganya. Dan berikut adalah desain panel elektrik dengan sistem off-grid. Selanjutnya akan disajikan proses perakitan produk TEFA TITL SMKN 1 Singosari. Sebelum melaksanakan proses perakitan, pastikan bahwa seluruh siswa telah menggunakan APD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah yang kedua adalah menyiapkan kerangka tiang penyangga komponen produk. Selanjutnya yaitu melakukan pemotongan plat yang akan digunakan sebagai pelindung dari lampu UV dan rangkaian high voltage kit. Langkah yang keempat yaitu melakukan pengelasan rangka yang akan digunakan sebagai landasan tempat menempelnya solar cell pada produk. Kemudian, jika semua pekerjaan mekanik telah selesai, maka kita bisa melakukan pekerjaan elektrik, yaitu dengan memulai merakit panel elektriknya. Setelah pemasangan komponen dan wiring panel telah selesai, jangan lupa selalu lakukan uji commissioning dan continuity untuk memastikan bahwa pengkabelan yang sudah kita lakukan benar-benar aman dan siap untuk digunakan. Yang terakhir, jika pekerjaan mekanik dan pekerjaan elektrik telah selesai dilakukan, maka kita dapat melakukan perakitan dan penggabungan seluruh komponen elektrik dan mekanik menjadi sebuah produk TEFA. Dan inilah hasil produk TEFA pertama dari kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Singosari.
Kritik dan saran selalu kami nantikan demi pengembangan dan kemajuan produk-produk Teva TIT LSMK 1 Singosari di masa yang akan datang. Demikian sajian dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.